Ya, selamat sore untuk kita semua. Kita membahas tentang materi keperawatan kualitatif. Ya, sebelum kita lanjut materi kita, baiknya kita mengabsen dulu kira-kira berapa yang hadir dan berapa yang tidak hadir. Dan itu bisa nanti Anda absen setelah selesai pertemuan mata kuliah kita ini. Dan ini pertemuan pertama di mana topik materi yang kita bahas daripada konsep keperawatan kualitatif ini adalah tentang pengertian. Pengertian kalau kita itu sering disebut dengan definisi. Yang kedua topiknya itu falsafah keperawatan kualitatif, perkembangan keperawatan kualitatif, kualitas hidup, dan kompetensi perawatan di area kualitatif. Ya, apa itu perawatan kualitatif? Situ di slide ada nampak itu bagaimana itu apa itu perawatan kualitatif. Perawat total yang dilakukan secara aktif, terutama pada pasien yang menderita penyakit pembatas hidup dan keluarga pasien yang dilakukan oleh tim secara aktif dan sistem. Itu dia pengertian. Ibarat yang tersebut tidak dapat lagi berespon terhadap suatu pengobatan. Artinya itu contoh penyakit kualitatif itu adalah AIDS. Tidak bisa lagi disembuhkan. Kanker. Nah, itu dia. Jadi tindakan kita di situ sebagai perawat kualitatif itu nanti bukan untuk mengobati penyakit, tapi meningkatkan daripada kualitas hidup pasien maupun keluarga. Bagaimana dia itu menghadapi nanti kalau dia itu meninggal. Apakah dia sudah sanggup, sudah terima terhadap kondisi dia? Begitu juga keluarga. Jadi disitulah nanti peran-peran daripada perawat kualitatif. Jadi kita perlu tahu konsepnya dulu dari awal bahwa perawat kualitatif itu fungsinya itu bukan untuk mengobati penyakit yang diderita daripada pasien, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas hidup pasien maupun keluarga ketika dia itu menghadapi permasalahan penyakit yang diderita. Itu konsep dari awal. Ya, yang berikutnya ini definisi berikutnya enggak usah. Ya, apa tujuannya itu daripada perawatan terminal itu atau perawatan kualitatif itu? Itu di bawah ada. Terus yang berikutnya menyiapkan dukungan dan bantuan bagi pasien. Jadi itulah tujuan perawatan kualitatif, memberikan dukungan kepada pasien itu sendiri ataupun kepada keluarganya. Tujuannya ini dia, untuk mengurangi penderita pasien, memperpanjang umurnya, meningkatkan kualitas hidupnya, juga memberikan support kepada keluarga. Kalaupun di situ tampak itu di dalam tujuan itu memperpanjang umurnya, itu sebenarnya bukan sebagai utama menentukan usia itu bukan kita ya. Tetapi yang paling utama adalah meningkatkan kualitas hidupnya, juga memberikan support kepada keluarga. Itu tujuan utama kita untuk melakukan perawatan kualitatif. Jadi tujuan utamanya apa? Untuk menyembuhkan penyakit, dan yang ditangani bukan hanya penderita tetapi juga keluarganya. Jadi kalau kita perawat kualitatif itu ada pasien, ada keluarga, kita bukan hanya mengobati penyakit si pasiennya atau merawat pasiennya itu, tapi keluarga pun harus di-support, harus diberikan dukungan. Makanya contoh ketika kita nanti pertemuan berikutnya nanti ada komunikasi terhadap pasien yang menjelang ajal beserta keluarga. Kan ada itu misalnya contoh kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia dan tidak ada lagi harapan untuk disembuhkan, sering kita memberikan masukan-masukan keluarga itu sendiri. Itu termasuk perawatan kualitatif, meningkatkan, menggerakkan. Bahkan kalaupun ada salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal itu habis dikebumikan, kan kita berikan juga motivasi kepada keluarga. Nah, itu termasuk perawat kualitatif. Ya, tindakan-tindakan. Nah, apa prinsipnya? Yang berikutnya, prinsip perawatan kualitatif. Yang pertama itu menghargai setiap kehidupan. Artinya, kalaupun misalnya pasien itu sudah tahu kita tidak ada lagi harapan
belajar. Ya, yang berikutnya menganggap kematian sebagai proses yang normal. Inilah harus kita lakukan bagi pasien-pasien itu yang artinya mau menjelang ajal atau tidak ada lagi harapan. Ya. Ya, yang selanjutnya tidak mempercepat atau menunda kematian. Contoh, kalau ada misalnya keluarga yang sudah meninggal dan tidak lagi harapan disembuhkan, bahkan dokter pun sudah memvonis tidak lagi itu disembuhkan, sering itu keluarga adalah bisa diminta kepada tim kesehatan misalnya konfirmasi dipercepat meninggal. Ada juga keluarga sebaliknya ditunda dulu. Ada. Kita dalam peraturan itu tidak ada. Tidak boleh mempercepat atau menunda kematian daripada pasien. Menghargai keinginan pasien dalam mengambil keputusan. Jadi berarti kita sering kerja kita melakukan perawatan, kita dalam komunikasi, interaksi kepada pasien atau keluarga. Maka dari situ itu menghargai keinginan pasien dan mengambil dalam keputusan apa untuk mengambil. Misalnya contoh kalau dia itu misalnya meminta sesuatu makanan atau menunda tindakan pemberian tindakan medis, misalnya suntik, ya kita tanya, kalau dia tidak mau kita hargai, tidak boleh kita paksakan, atau mengkonsumsi obat yang telah diresepkan dokter. Ya, kalau dia tidak mau ya harus kita hargai juga. Ya, yang berikutnya menghilangkan diri dan keluar lain yang mengganggu, berinteraksi aspek psikologi sosial. Jadi dia selain daripada integritas daripada aspek, juga kita harus mengatasi nyeri daripada pasien, bukan mengobati. Ya, kalau dia itu nyeri punggung, apa tindakan perawatan yang harus kita lakukan? Apakah ada tindakan kompres? Apakah mengalihkan perhatian pasien? Nah, bagaimana di KMB itu kalau ada mengatasi nyeri itu apa? Itu juga bisa kita lakukan. Ya, kalau ada keluhan-keluhan lain, mungkin dia itu merasa demam, meriang badan, harus kita tangani juga. Artinya fokus kita bukan lagi penyakit, tetapi meningkatkan kualitas hidup dia. Apa keluhan-keluhan dia kita berikan. Makanya dalam perawatan kualitatif ini ada itu tim. Itu nanti istilahnya teamwork dalam bekerja keperawatan kualitatif. Ada dokternya, ada perawat, ada psikologis, ada ahli agama, ada nanti relawan, ada lagi ahli gizi, farmasi. Itu disatukan dalam merawat satu pasien kualitatif. Dan itu harus saling koordinasi satu sama lain. Itu untuk perawatan kualitatif. Ya, selanjutnya menghindari tindakan medis yang sia-sia. Artinya contoh, kalau misalnya dia itu ada rasa nyeri meningkat, kita suntik obat. Kalau itu sebentar lagi muncul lagi rasa nyerinya. Itulah artinya sia-sia. Kalaupun misalnya dia penyakit kanker ada rasa nyeri, kita suntik pun itu. Ntar lagi balik lagi nyerinya. Berarti kan tindakan suntikan kita itu mengatasi nyeri kan sia-sia. Nah, itulah dia tindakan sia-sia. Misalnya atau operasi. Padahal dia udah meninggal sesuai dengan ya, pemeriksaan dokter. Belum meninggal tapi lakukan tindakan operasi sia-sia. Ada fungsi lagi. Itu artinya dari tindakan medis yang sia-sia. Memberikan dukungan yang diperlukan agar pasien tetap aktif sesuai dengan kondisi sampai akhir hayat. Jadi itulah prinsip kita perawat itu. Sampai dia itu meninggal harus kita tetap dukung. Baik itu pasien maupun keluarga dari pasien. Ya, apa falsafahnya? Yang pertama, menangani pasien yang meninggal. Terminal. Yang kedua, menjelang ajal atau mau meninggal. Yang ketiga, kematian. Jadi itu terminal itu terminal itu artinya yang kronis, yang mau masuk rumah sakit, misalnya contoh itu kanker itu tadi bawa ke rumah sakit, baru perawatan sampai dia itu meninggal. Itulah falsafah perawatan terjadi. Jadi mulai dari penyakit terminal sampai kematian itu itulah fungsi perawatan. Berbeda dengan perawatan lain. Kan kalau perawat misalnya kalau kita merawat pasien GGK, kan harapan kita agar penyakit itu sembuh kan. Tapi kalau pasien terminal atau sudah dibuka, memang tidak bisa lagi disembuhkan lagi. Ya,
Ya, yang berikutnya meyakini bahwa setiap orang mempunyai hak diobati meninggal secara terbatas. Karena manusia, pasti manusia. Walaupun dia meninggal, tetap kita hargai. Jadi jangan nanti kalau ada di rumah sakit, ada pasien meninggal, kita biarkan, tidak kita pedulikan, tetap dirawat. Bahkan kan mayat itu kan dimandikan kan? Ya, artinya itu tetap dihargai. Jadi nggak boleh kita biarkan. Makanya ya kalau rumah sakit yang bagus itu ya mayat itu diawasi tetap dijaga. Ya, mengurangi rasa nyeri dan pemenuhan kebutuhan biopsikososial dan spiritual. Sama kayak pasien-pasien yang biasa penyakit misalnya demam atau sesak napas, kita tetap memberikan pemenuhan kebutuhan secara biopsikososial dan spiritual. Walaupun konsepnya pasien itu tidak lagi sudah meninggal, tapi tetap diberikan kebutuhan-kebutuhannya. Ya, perkembangan perawat politik ini baru 2 negara yang saya ambil. Berarti bisa Anda lihat nanti di berbagai jurnal dari segi Amerika dan Indonesia. Kalau di Amerika ini tahun 2007, pada tahun 2005 22% populasi akan hidup di atas 85 tahun. Itu harapan mereka. Ya, sedangkan yang kedua 3 sampai 6 tahun sisa kehidupan penyakit progresif. Hasil mereka ya. Kalau di Indonesia menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia tahun 2010, tahun 2010 angka usia harapan hidup sebesar 6,4 tahun. Pada tahun 2020 menjadi 1,1 tahun. Kemudian meningkat. Nggak tahu nanti untuk tahun berikutnya ya, ini kan sudah lewat di tahun 2022. Nah, ini secara umum. Ya, bagaimana sejarah daripada perawatan kualitatif itu? Dari Inggris, pencetus hospice memang atau gerakan hospitium modern tahun 1967. Ini sejarahnya. Ini nanti nggak usah dipaparkan, nanti Anda lihat nanti di jurnal. Ya, kualitas hidup. Ini tadi topik yang berikutnya, keempat. Apa kualitas hidup yang kita harapkan bagi pasien-pasien penderita penyakit hidup? Konsep utama dan tujuan dan pada proses perawatan hidup. Kualitas hidup harus Benar utamanya, yaitu kepuasan hidup seorang mengenai hidupnya yang bersifat subjektif. Kepuasan dipengaruhi oleh aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi dari 4 aspek itu, fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, semua harus terpenuhi bagi pasien-pasien penderita kanker. Ya. Berarti kalau udah tampak seperti ini, aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, berarti juga nanti ketika kita merawat itu harus kita kaji, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritualnya, baik itu keluarga maupun pasien itu sendiri. Ya, komponen dari kualitas hidup. Nah, ini ada beberapa komponennya tergantung dari ini yang bersama dengan perawatan komunitas di GOSA. Ya, komponen pertama itu kalau kita lihat itu dari knowledge, skill, dan itulah kompetensi yang diharapkan bagi perawat-perawat. Pengetahuan, punya sikap, dan punya keterampilan. Jadi dari situ keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kualitas, dan karakteristik serta perilaku yang menjadi syarat pada seorang untuk melakukan kerja. Jadi tidak semuanya mampu untuk melakukan perawatan kualitatif sebagai perawat. Harus mempunyai pengetahuan, memang perawat di umum pun punya pengetahuan dan skill, tetapi ini khusus karakter perilaku yang menjadi syaratnya itu. Ya, kompetensi perawat yang bekerja di area kualitatif, keterampilan komunikasi. Jadi diutamakan yaitu adalah keterampilan berkomunikasi.
Artinya bagaimana kita itu bisa memberikan informasi kepada pasien atau keluarga untuk merubah pola pikirnya yang artinya mengancam jiwa dia. Ya kan mungkin ada pasien karena dia diponis mau meninggal, dia terlalu memikirkan hal-hal yang demikian. Bagaimana saya nanti apakah bisa hidup? Tapi kita itu kalau kita bisa menyiapkan informasi sehingga dia terima dan terima tentang kondisi. Misalnya penyakit tanpa tadi misalnya stadium 4 harapan tidak bisa sembuhkan. Dan disitulah peran kalkulator menciptakan potensi hidupnya agar dia itu mampu menghadapi itu dan siap untuk menjelang. Hanya ada khusus keterampilan komunikasi. Dia ada keterampilan psikolog. Jadi di situ psikolog pun diperlukan. Makanya tadi dalam tim waktu itu perawatan kualitatif itu ada itu tim-timnya, baik itu dokter dari psikologis, mungkin dari segi relawan, ahli gizi, ahli farmasi, dokter, itu disatukan jadi satu tim untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Makanya secara psikologis pun harus dikaji apakah dia itu siap atau tidak. Yang berikutnya keterampilan bekerja tim. Jadi di situ dituntut juga kekompakan dari tim itu, misalnya ada ini sekarang. Ini mungkin dari dokter, ini perawat, ini mungkin ahli gizi, ini direktur psikolog, ini rohaniawan, ini relawan dan lain-lain. Disatukan untuk membentuk satu perawatan. Dan itu saling bekerja, namanya tim. Ya, yang berikutnya keterampilan dalam perawatan fisik. Mungkin ya, ini bidang perawat lah, perawat kondisi fisik daripada pasien. Ya, keterampilan interpersonal perawat dapat menentukan sikap dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sehat dengan emosi. Jadi kita namanya orang yang terancam secara pikiran mungkinnya terancam, pasti itu nggak tenang, bisa mengakibatkan muncul emosi. Jadi kita sebagai perawat bagaimana meredakan itu, mengatasi emosi pasien itu agar tetap stabil. Atau penyakit kita aja pun demam sakit dikit gampang emosi kan, apalagi tidak pasien yang tidak ada lagi harapan gitu, emosinya pasti tinggi. Jadi seorang perawat dituntut bagaimana mengendalikan emosi pasien. Ya, berikutnya model pelayanan perawat kualitatif. Banyak model-model pelayanan kualitatif yang bisa kita lakukan. Misalnya ini nanti ya bisa kita lakukan di rumah sakit, bahkan di praktek ataupun di rumah. Di rumah pun bisa, hanya kunjungan. Tim itu tadi datang ke rumah dan si pasien sifat kunjungan bisa. Ya, yang berikutnya kita lanjut. Apa prinsipnya meningkatkan kualitas hidup? Lagi ulang, meningkatkan kualitas hidup tadi. Ya, terus tidak mempercepat atau menunda kematian, menjaga keseimbangan psikologis. Ini tadi sudah bicara semua. Memberikan dukungan kepada keluarga dan mengatasi masa duka cita. Itu duka cita tadi juga bersih. Jadi inilah prinsipnya. Ya, yang berikutnya melaksanakan peran dan fungsi perawat tadi. Membina hubungan perawat sama pasien. Ya, dari membina itu hubungan terapeutik, psikososial, pasangan, teman akrab ataupun keluarga. Jadi itu juga harus kita libatkan dari sisi pasangan kita, teman akrab si pasien atau teman akrab keluarga itu, bahkan itu keluarga. Itu juga artinya bisa kita libatkan. Ada timbal balik untuk melaksanakan peran dan fungsi perawat itu harus ada timbal balik, ada perawat yang pasien. Jika itu tidak dilakukan berarti dia itu tidak ada respon antara perawat dan pasien. Ya, dari untuk relationship, berarti itulah dia kita lihat hubungannya. Ya, kalau perilaku kayaknya mungkin udah dengar. Dari Demostan, perawat-perawat daripada kreatif itu atau teamwork itu adalah
orangnya harus jujur dan sabar. Nah, kenapa yang kita hadapi itu kan orang yang sakit, orang yang lemah, pemikiran yang kacau, makanya dituntut kesabaran dari seorang perawat itu. Bertanggung jawab. Jadi nggak bisa, makanya perawat preventif ini nggak sembarangan orang yang ada pilihan, ada pelatihan. Jadi tadi bertanggung jawab. Kalau orang yang tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya, ini tidak bisa menjadi perawat. Syarat utama gelar training dibutuhkan bagi seorang perawat preventif. Dan berikan kenyamanan. Berikan kenyamanan. Kalau kita bisa menciptakan kenyamanan kepada pasien, berarti yang memberikan itu harus nyaman. Kan itu. Bagaimana bisa orang memberikan rasa nyaman kepada pasien kalau kita tidak nyaman? Upayakan jiwa-jiwa itu harus juga nyaman. Mendengar dengan atensi dan dengan perhatian. Jadi itu ya, harus juga penuh perhatian kepada pasien itu sendiri. Memberikan sentuhan, menunjukkan kepedulian, menunjukkan rasa hormat, memberikan informasi dengan jelas. Jadi tidak diajak untuk berbohong. Disitulah nanti bagaimana peran kita itu perawat itu mengungkapkan informasi yang sejujurnya. Misalnya contoh dia mau meninggal, bagaimana kita itu teknik kita, cara kita menyampaikan kepada pasien bahwa dia akan meninggal. Berarti harus ada interaksi komunikasi kepada pasien itu. Tekniknya pun ada, itu nanti pertemuan berikutnya. Teknik komunikasi kepada pasien yang mau menjelang akhir. Ya, itu juga dipraktekkan. Ya, peran dan fungsi perawat asuhan yaitu pelaksana perawatan, pemberian asuhan, terus pendidik, koordinator, advokasi, kolaborator, fasilitator, modifikasi lingkungan. Jadi sama dengan peran perawat yang secara umumnya pengelola, manajer kasus, konsultan, koordinasi pendidik, untuk memberi pendidikan dan pelayanan atau pendidikan. Ini peran dan fungsi perawat dalam asuhan. Jadi kita bisa juga sewaktu kita perawat pasien melakukan penelitian atau riset atau memberikan pendidikan terhadap kondisi. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi bukan tugas kita hanya merawat untuk mengembangkan jati diri kita, itu bisa kita mengembangkan juga. Ya. 7. Utama peran perawat preventif itu memberikan rasa nyaman, respons selama proses kematian, respon terhadap rasa marah, memberikan support pengembangan individu dan respon terhadap keluarga. Itulah dia itu konsep daripada perawat preventif. Ada kira-kira mau ditanya? Kalau ada mau ditanya boleh ditanya. Kalau tidak ada pertanyaan sekarang boleh nanti dikirim melalui email. Berikan pertanyaan dan dibalas dengan email. Oke? Ada pertanyaan? Rasa inilah pertemuan kita untuk pertama perawatan preventif. Selamat sore.